Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa yang kita nanti-nantikan terkait dengan perkembangan kasus dugaan perselingkuhan antara Randy Jernet dan juga Syahnas yang merupakan adik dari Raffi Ahmad. Ini semakin meruncing saja karena kedua belah pihak itu sepertinya sudah saling mengambil strategi masing-masing. Kalau dari pihaknya Randy dan juga Lady Nayawan yang merupakan suami istri, mereka berbicara di media massa. Mereka jelas mengatakan A, B, C, dan D, bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan Lady ke Syahnas, itu tidak ada satupun yang dibantah oleh Randy pada saat dia melakukan podcast dengan curhatnya Bang Denny Sumargo. Kemudian kalau aku lihat hari ini, beberapa kali memang Syahnas, kemudian juga JJ, bahkan juga dari Randy, itu memberikan postingan di Instagramnya. Syahnas dan juga JJ adalah dua sosok yang sedang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Ini kita akan bahas postingan-postingannya kok ada persamaan ya dengan dengan Randy Jernet ya. Postingannya apa di sini? Postingannya kalau aku lihat hari ini dari kemarin-kemarin juga sama. Selama beberapa hari terakhir ini masyarakat juga banyak yang melihat kalau postingan dari Syahnas, selain dia masih tetap melakukan promosi sinetronnya di Story Instagramnya, juga dia memposting mengenai kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Bagaimana dengan JJ? JJ pun juga sama, suami dari Syahnas, itu pun juga postingannya lebih meretweet kegiatan bersama putra-putrinya aja. Dan hari ini pun juga sama, Randy pun memposting kegiatan bersama putranya aja. Terus, apakah ini sebuah kebetulan aja? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Kalau aku tangkap di sini pesan dari Syahnas dan juga JJ dan juga Randy, ini kayaknya mereka menjadikan alasan bahwa buah hati mereka adalah satu-satunya alasan untuk memperbaiki ini semua. Bagi aku ini juga satu hal yang sangat baik ya. Boleh aja mungkin sebagian orang berpikir mereka gagal sebagai seorang istri ataupun seorang suami, tapi masyarakat juga melihat bahwa mereka tidak mau gagal sebagai seorang orang tua, seorang ibu dan juga seorang ayah. Dan ini adalah linear. Story dari JJ, Syahnas, dan juga Randy itu senada kalau kita lihat patternnya mengenai buah hati mereka semua yang diposting di situ. Tetapi kalau kita lihat nih teman-teman, ada juga efek dari diamnya Syahnas dan juga JJ itu berhubungan dengan Raffi Ahmad. Bagaimanapun juga Raffi Ahmad adalah kakak dari Syahnas, yang bagi aku juga cukup nggak fair ya. Karena apa? Kan Syahnas juga sudah dewasa, Raffi juga orang dewasa, dia tidak bisa bertanggung jawab apapun yang telah dilakukan oleh Syahnas. Misalnya kita coba simak nih, ada wawancara dari sejumlah media massa, yang media massa ini mencoba bertanya mengenai Syahnas. Awalnya sih dibuka dengan kata-kata, Raffi, coba dong berikan dukungan untuk Syahnas. Ini adalah komentarnya Raffi yang menurut aku juga sangat serba salah. Dia di sisi lain merasa sedih dan juga kecewa, tetapi dia juga harus menjaga karena pun dia punya nama besar di Indonesia. Dan nama besarnya itu berhubungan dengan usahanya. Karena usahanya Raffi Ahmad kan bukan cuman digantungkan oleh satu atau dua orang saja, tapi banyak ratusan atau bahkan ribuan orang bergantung mata pencarian kepada Raffi Ahmad. Ini adalah statementnya pada saat ditanya wartawan, diminta dukungan untuk sang adik, yang ini adalah Syahnas. Dukungannya doain aja keyakinan Abi dalam Oke. Jadi kurang lebih hanyalah seperti itu aja pada saat wartawan sudah tanya mengenai promonya Raffi untuk pertandingan tenis untuk di usahanya di Rans Entertainment. Kemudian wartawan sudah mulai masuk bahwa bagaimana dengan Syahnas. Kemudian Raffi langsung mulai melipir dan meminta dukungannya saja, doakan saja. Kemudian dia kejedut sama salah satu kamera handphone ya, milik salah satu wartawan. Di sini aku melihat bahwa Raffi itu terlihat sebenarnya sedih dan juga serba salah ya, karena biasanya kan memang karakternya Raffi selalu terlihat ceria dan juga semangat. Tapi satu sisi gini teman-teman, kalau kalian tahu bahwa Raffi Ahmad kan sebentar lagi akan membuat usahanya TBK. TBK tuh bisa melenggang lah ke saham ya, ke Bursa Efek Indonesia. Dan tidak kita pungkiri bahwa kesuksesan usaha Raffi Ahmad itu masih berpangku besar pada sosok Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina yang juga berhubungan dengan image. Nah, ini menurut aku satu hal yang sangat
nggak fair bagi Rans Entertainment kalau Syahnas hanya diam saja tidak memberikan klarifikasi. Tetap wartawan pasti selain juga meliput kegiatannya Raffi Ahmad juga pasti akan menyelipkan pertanyaan-pertanyaan untuk Raffi Ahmad terkait dengan Syahnas. Jadi aku tidak tahu apakah ini adalah strategi yang memang diminta Raffi Ahmad. Mungkin aja sebagian orang berpikir bahwa dengan karakteristik Raffi Ahmad yang selalu mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap ibu saya, adik-adik saya, pokoknya apapun yang terjadi saya akan membela mereka, dalam tanda kutip adalah hal yang baik, dan itu pun juga telah dibuktikan dengan tanggung jawab dari dulu sampai sekarang. Tetapi kan konteksnya sekarang ini adalah masyarakat sedang penantian klarifikasi dari pihaknya Syahnas dan juga JJ. Apalagi kalau kita lihat ada wawancara terbaru juga di channelnya Feni Rose ya, bahwa Lady Nayawan mengatakan bahwa sebenarnya sempat ada harapan bahwa mereka itu akan baik-baik saja. Karena kan seperti kalian tahu, Lady mengklaim dia sudah mengetahui hubungan sang suami dengan Syahnas itu sudah hampir setahun. Bahkan suami dari Lady ini sudah sempat mau melakukan pengakuan dosa ke pendetanya. Bahkan juga sempat ditanya sama si Lady bahwa emang suaminya dari pihak sana nggak tahu nih hubungan kalian. Dikatakan oleh Randy menurut Lady di sini bahwa sudah tahu kok tapi diem aja. Ini kan versi dari satu pihak. Coba kita simak cuplikannya berikut ini pada saat Lady mengatakan bahwa sebenarnya waktu itu masih ada harapan. Dan ini menunjukkan bahwa sepertinya Lady sudah tidak mau kembali lagi dengan suaminya begitu. Tapi sempat ada harapan. Karena menurut aku dibawa ke pendeta dan dia sangat look up sama pendetanya gitu kan. Dia mau mengaku dosa ya kayak gitu. Itu belum sempat dilakukan. Oke. Randy begitu look up dan juga sangat mungkin menghargai pendetanya. Sudah sempat berkonsultasi tapi belum melakukan pengakuan dosa. Apakah seperti itu maksudnya? Ini juga sebenarnya linear apa yang dikatakan oleh Randy Journette ya pada saat diwawancara di podcastnya Denny Sumargo, bahwa dia mengatakan bahwa yang dengan istilah ada tembok gitu kan ya. Ini saya lagi nyetir, ngebut, antara saya nabrak tembok ataukah saya bisa guling-guling dan sebagainya. Tapi intinya dikatakan bahwa sebenarnya dia memang sudah mau berhenti sebenarnya dengan hubungan dengan Syahnas, tetapi ini muncul dulu. Ini itu adalah pada saat Lady sudah tidak kuat mengungkapkan sejumlah bukti ke sosial media terkait hubungan terlarang tersebut. Tetapi Lady juga mengatakan di sini bahwa pada saat dia mau bertemu dengan pendetanya untuk melakukan pengakuan dosa, tetapi itu belum terjadi dan malah perempuannya menelpon kembali. Kesannya bahwa Lady ingin mengatakan bahwa ya suami saya sebenarnya sudah mau berhenti, tetapi dari pihak sananya tidak mau berhenti. Apakah seperti itu yang kalian tangkap juga? Bahkan juga ada sebagian masyarakat ataupun juga netizen yang bilang bahwa ini kenapa ya kok dari pihaknya Randy itu sekarang mau berbicara ke media massa, ke curhatnya Denny Sumargo, itu karena mungkin dia juga merasa kayak sendirian. Karena dia berpikir awalnya cukup diam, dia berpikir bahwa kekuatan cintanya yang dalam tanda kutip dengan perempuan lain, bukan dengan istrinya, itu mereka akan memperjuangkan bersama. Tetapi kan dengan beberapa waktu terakhir ini kita melihat dari pihaknya Syahnas dan juga JJ beberapa kali muncul ke sosial media dan juga media massa menunjukkan bahwa mereka masih bersama, tidak ada significant problem yang ditunjukkan. Ini sebagian masyarakat berpikir bahwa kayaknya Randy pun juga ngerasa dikhianati gitu dari Syahnasnya. Apakah seperti itu? Jadi kan ada berbagai perspektif yang tidak bisa kita pungkiri, ini masih belum selesai. Terus ada banyak yang bilang bahwa kayaknya nggak mungkin ya dari pihaknya Syahnas ataupun juga JJ akan melakukan klarifikasi, kayaknya kasus ini akan dibiarkan begitu aja. Menurut aku ini bukanlah strategi yang pas, kecuali kalau pihaknya Randy-nya tidak berbicara apapun, yang berbicara hanya pihaknya Lady, itu masih cukup oke lah strateginya. Tapi kan ini pihaknya dari Randy pun juga sudah berbicara, nggak cuma dari pihaknya Lady. Kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang dulu, kata teman-teman, lihat tuh kasus yang dulu yang seperti ini juga, senada. Itu kan banyak yang diam begitu aja, akhirnya menghilang begitu aja. Betul, kalau aku lihat dari kasus-kasus yang dulu, yang senada dengan ini banyak yang diam aja dengan strategi untuk menghilangkan dari sosial media.
Tetapi kan perbedaannya adalah pihak yang merasa dirugikan saat itu, mereka pun juga akhirnya tidak berbicara, mereka tidak memberikan keterangan lagi di media massa. Tetapi untuk kasus kali ini berbeda karena pihak dari lady-nya yang dirugikan itu berbicara, dia lantang mengatakan di berbagai sosial media, tujuannya adalah aku bisa yakin bahwa itu adalah strategi dia untuk melakukan langkah defensif, pembalasan untuk mereka yang telah menyakiti hati mereka. Hati mereka itu adalah termasuk keluarga besar dari Lady, ya, putra-putrinya. Terus juga dari pihak Randy pun juga sudah berbicara. Tapi sekali lagi yang mau aku garis bawahi di sini bahwa kita nggak fair kalau kita harus menghubungkan ini dengan individunya Raffi Ahmad ataupun juga Rans Entertainment, karena bagaimanapun juga Syahnas sudah dewasa, tetapi tidak bisa kita pungkiri salah satu efek dari reaksi dan juga strategi yang diambil oleh Syahnas hanya diam aja. Ini ibarat kata kayak api dalam sekam begitu. Nanti akan banyak orang yang justru sebenarnya tidak harus terlibat tapi akan terlibat. Takutnya juga merugikan ya misalnya kakaknya si Raffi Ahmad ataupun juga secara umum dari Rans Entertainment. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, walaupun sejumlah pengacara pun juga ada yang memberikan ide bahwa ini harusnya bisa dibawa ke jalur hukum untuk Randy dan juga JJ karena ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Secara pribadi aku tidak setuju untuk dibawa ke jalur hukum karena ya sudahlah cukup dengan sanksi sosial, karena kan yang dirugikan adalah ya Syahnas dan juga JJ dalam hal ini. Kalau yang dirugikan adalah dari pihaknya Lady Nayawan dan juga JJ. Kalau mereka tidak melaporkan ke polisi, kenapa kok ada sejumlah orang yang merasa I don't know ya, mereka meminta untuk dilaporkan? Bagi aku juga nggak fair. Ini kan delik aduan. Secara hukum hanya dirugikan yang boleh melaporkan hal tersebut. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.